Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Hari ini Bapak akan bahas mengenai mengkoreksi secara otomatis. Microsoft Word dibuat untuk mendukung bahasa Inggris. Nah, kalau kita menulis sesuatu, dianggapnya bahwa dalam keadaan default, dalam keadaan normal, kalau belum diubah settingnya, maka dianggap bahwa kita menulis sesuatu dalam bahasa Inggris. Sehingga ketika kita pakai untuk mengetik sesuatu yang bukan bahasa Inggris, misalnya bahasa Indonesia, maka kadang-kadang akan terjadi hal-hal yang aneh, yang mungkin agak menjengkelkan. Contoh, perhatikan, ini saya menulis saya minum teh, saya tambahkan titik. Lihat, tehnya berubah menjadi de. Saya nulisnya teh, ketika saya ketik titik atau mungkin spasi, tehnya berubah menjadi de. Jadi Microsoft menganggap bahwa yang saya tulis ini adalah bahasa Inggris. Kemudian ketika selesai mengetik suatu kata, bukan kalimat ya, kata tersebut akan diperiksa ke dalam sebuah kamus. Jadi dia memiliki sebuah kamus. Kalau setelah diperiksa di dalam kamus tersebut, ternyata kata tersebut adalah kata yang salah, maka ada dua kemungkinan. Kalau seandainya ada penggantinya, maka dia akan menggantikannya. Contoh, kayak tadi teh. Teh itu salah secara bahasa Inggris, yang benar adalah de. Jadi secara otomatis teh diganti menjadi de. Tapi kalau nggak ada penggantinya, biasanya kalau dalam keadaan normal dia akan memberikan tanda garis bawah berwarna merah sebagai tanda bahwa kata tersebut secara ejaan bahasa Inggris salah, tetapi tidak ada penggantinya. Nah, seperti ini ya, ini tidak ada penggantinya di dalam kamus pengganti. Jadi ini memberitahukan ini salah nih di dalam bahasa Inggris. Teh ada penggantinya, dia ganti jadi de. Nah, kalau tidak teliti, kesalahan ini bisa menimbulkan sesuatu yang fatal. Ya, dulu sudah pernah ada siswa mengetik suatu artikel sebagai tugas dari bahasa Indonesia yang berkaitan dengan teh. Dia tidak teliti, semua kata teh yang dia tulis itu, yang dia ketik berubah menjadi de. Ketika tugas dikumpulkan, maka dia dipanggil oleh guru bahasa Indonesia dan meminta dia untuk mengkoreksi. Dan dia bingung, dia mengatakan kepada guru bahasa Indonesia bahwa dia tidak pernah mengetik de, tapi yang dia ketik adalah teh. Nah, hal ini terjadi karena Microsoft Word mendukung bahasa Inggris. Setiap apapun yang kita ketik akan dianggap adalah bahasa Inggris dalam keadaan default ya, kalau settingnya belum diubah, akan dianggap bahasa Inggris. Dia akan periksa ke kamus. Kalau seandainya kata tersebut dianggap ejaannya salah, kalau ada penggantinya akan langsung diganti. Tapi kalau tidak ada penggantinya, maka dia akan memberikan garis bawah berwarna merah sebagai tanda bahwa kata tersebut secara ejaan adalah salah, tapi ingat patokannya adalah bahasa Inggris. Nah, kadang-kadang selain ejaan, kadang-kadang di dalam mengetik sering juga kita mau menulis kata saya, harusnya S-nya besar, tapi ini S dengan A-nya besar ya. Nah, ini tentunya salah ya. Kita lihat itu saya ya, kemudian misalnya going, ini bahasa Inggris. Ya. Dua buah kata huruf besar di depan sebuah kata dianggap suatu hal yang tidak mungkin, suatu hal yang salah. Maka secara otomatis karena itu dianggap salah, dia akan betulkan. Tapi kenapa yang saya enggak? Karena sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, dia mendukung penuh bahasa Inggris. Jadi kalau kata dalam bahasa Inggris sering terjadi dia dibetulkan, tapi kadang-kadang juga enggak dibetulkan. Tapi kalau untuk bahasa Inggris dia mendukung penuh. Dan masih banyak lagi
koreksi otomatis yang ada di dalam Microsoft Word. Ya, ini bisa dilihat di catatan di sebelah ini. Ya, ini ada auto correct to initial capital, ya, capitalize letter of sentences, dan seterusnya. Ya, correct to initial capital itu mengkoreksi kesalahan karena kata diawali oleh dua huruf besar, tadi going tadi. Kemudian capitalize first letter of sentences. Jadi kalau kita menulis suatu kalimat diawali dengan huruf kecil, dia akan secara otomatis merubahnya menjadi huruf besar. Ya, ini I-nya tadi saya ketik huruf kecil, maka akan dirubah oleh MS Word menjadi huruf besar karena kalimat harus diawali oleh huruf besar. Ini ya, I kecil ya, saya ke spasi, dia menjadi huruf besar secara otomatis. Capitalize names of days, nama hari. Monday, hari Senin, nama hari. Ya, ini huruf kecil ya, M-nya ya. Tuh. Dia akan secara otomatis merubahnya menjadi huruf besar. Nah, ini lihat. Seninnya tidak berubah menjadi huruf besar karena dalam keadaan default dia mendukung bahasa Inggris. Senin tidak dikenali. Correct accidental use of caps lock key. Ya, ini kadang-kadang anak-anak buat bercanda nih, ya, membacanya sengaja disalahin. Correct accidental use of caps key. Nah, caps lock bukan caplok ya. Koreksi kesalahan karena menulis huruf besar menggunakan shift dalam keadaan caps lock-nya itu sedang aktif. Jadi kalau tombol caps lock dalam keadaan aktif, kemudian kita ingin mengetik huruf besar menggunakan shift, akibatnya jadi terbalik. Ya, ini misalnya Bapak menghidupkan tombol caps lock di komputer Bapak, kemudian Bapak tulis kalimat, ya, misalnya hari, akan terjadi terbalik. Ya, kalau caps lock nyala, kita tekan shift mengetik suatu huruf, kita menganggap kalau menekan shift itu akan keluar huruf besar, tapi kalau caps lock-nya aktif akan terjadi huruf kecil. Jadi hari harusnya hanya besar, yang lainnya kecil, malah terbalik. Ya, nah dia punya kemampuan untuk membetulkannya. Ya, dia akan betulkan secara otomatis. Ya. Correct accidental use of caps lock key. Ya, caps lock. Kemudian yang terakhir adalah ini file PDF saya nggak bisa betulkan caps lock, itu harusnya nggak pakai spasi. Replace tag as your type. Ini mengkoreksi kesalahan menggunakan kamus pengganti. Yang tadi berkaitan dengan saya minum teh menjadi saya minum deh. Ini karena kemampuan yang ini. Nah, jadi kalau seandainya kamu mengetik naskah dalam bahasa Indonesia, maka sebaiknya kemampuan replace tag as your type ini dimatikan. Supaya tidak terjadi ya, ketika kamu menulis teh, dia berubah menjadi deh. Contoh yang lain, saya bisa, itu ya bisa ya. Tuh, bisa berubah menjadi apa? Bias. Nih contoh yang, dan masih banyak kata yang lain. Ya, tentunya kalau kita nggak hati-hati, itu akan menjadi kesalahan yang fatal. Nah, sekarang kita coba
matikan kemampuan replace text assure type-nya. Perintahnya kita ikutin aja ini ya. File, option, kemudian ya, auto correct option, proofing dulu ini. File option proofing dulu, proofing, kemudian auto correct option, kemudian auto correct. Ya. Kemudian nih, replace text assure type-nya, centangnya dihilangin sebagai tanda kemampuan ini dimatikan. Lalu klik OK 2 kali. OK. Nah, sekarang kemampuan penggantian menggunakan kamus penggantinya sudah dimatikan. Sehingga kalau kita menulis saya minum teh, tuh dia tidak berubah menjadi de. Ya. Saya bisa mandi, nggak masalah. Jadi saya ingatkan, kalau kamu mengetik naskah dalam bahasa Indonesia, maka sebaiknya kemampuan ini dimatikan ya, supaya tidak terjadi kesalahan seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk kemampuan yang lain, saya pikir kemampuan tersebut tidak ada masalahnya kalau kita mengetik naskah dalam bahasa Indonesia. Bahkan beberapa itu cocok untuk kondisi keadaan mengetik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, replace text assure type ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membuat shortcut, memunculkan kalimat yang panjang. Ya, misalnya kamu ingin sering sekali menulis tulisan SMK Strada Daan Mogot Tangerang Banten. Misalnya kamu sering sekali mengetik kata-kata ini, sehingga supaya mudah kita bisa membuatkan shortcut. Ya. Kita akan buat shortcutnya gini. Kita tentukan dulu satu kata yang akan kita masukkan ke dalam kamus pengganti sebagai kata yang salah. Karena salah, nanti akan dirubah menjadi benar. Yang benarnya adalah keluar SMK Strada dan Mogot Tangerang. Sama kayak tadi. Teh berubah menjadi de. Jadi kalau sekarang yang kita lakukan, misalnya ya, saya tulis SM1 ya, misalnya ya, SM1 ya, SM1 kita rubah menjadi SMK Strada Daan Mogot Tangerang Banten. Jadi ini dianggap kata yang salah, ini dianggap kata yang benar ya. Jadi saya berusaha untuk merubahnya menjadi huruf kecil, tapi karena ini udah titik, ini dianggap kalimat. Begitu saya ngetik, dia langsung merubahnya menjadi huruf besar. Ini berkaitan dengan kemampuan ya, capitalize first letter of sentences. Oke, kita akan coba ya menambahkan kata yang salah, yaitu SM1. Kemudian kalau kita ketik kata yang salah, dia akan ubah menjadi SMK Strada Daan Mogot Tangerang Banten. Jadi semacam membuat singkatan shortcut untuk singkatan ya. Nah, perintahnya ini sudah ada di sini ya. File, option, kemudian proofing, kemudian auto correct option, kemudian auto correct. Ini harus dihidupkan ya. Karena kan kita mau pakai kamus, ini kamusnya nih. Yang tadi SM1 dirubah menjadi SMK Strada Daan Mogot Tangerang Banten ya. Ini adalah kata yang salah, ditulisnya harus huruf kecil, tidak ada penjelasannya kenapa harus ditulis huruf kecil. Ini adalah kata yang dianggap benar. Jadi kalau kita menulis SM1 akan dianggap salah, kemudian dia akan menggantinya menjadi
SMK Serada Daan Mogot, Tangerang, Banten. Jadi kita masukkan ke dalam kamus dengan mengklik tombol add. Ya, kita klik tombol add-nya, tuh udah masuk, lalu oke 2 kali. Tuh, ya, saya ulang, SM1 saya spasi. Tuh. Ya. SM1 saya spasi. Perlu diingat, tadi SM1 diubah menjadi SMK Serada Daan Mogot. Jadi ini semacam singkatannya, nanti yang akan dianggap sebagai kata yang salah, ini akan diubah menjadi suatu kata yang benar. Ya. Tapi ingat, yang kita gunakan sebagai singkatan ini haruslah sesuatu kata yang tidak mengandung arti. Ya. Jadi kita nggak boleh misalnya kata mandi dirubah menjadi SMK Serada Daan Mogot, Tangerang, Banten. Jadi setiap kita tulis mandi, nanti akan dirubah menjadi SMK Serada Daan Mogot, Tangerang, Banten. Sehingga kita nggak bisa mengetik kata mandi lagi. Jadi nggak boleh menggunakan suatu kata sebagai singkatan, di mana kata tersebut memang mengandung arti dan digunakan. Jadi kata yang kita gunakan untuk singkatan itu adalah suatu kata yang tidak mengandung arti. Itu diingat baik-baik. Nah, kalau seandainya singkatan tadi mau dihapus, ya, file, option, proofing, auto correct option, kita tulis singkatannya di sini. Tadi singkatannya kan SM1. Lalu klik delete. Lalu oke. Oke 2 kali. Ya. Sehingga kalau kita ketik SM1, kita spasi, dia udah nggak mau. Karena sudah dihapus. Ingat, saya merekomendasikan kamu membuat singkatan lalu menambahkannya ke dalam kamus pengganti. Tidak boleh memasukkan kata bahasa Indonesia ke dalam kamus pengganti tersebut. Karena kamus pengganti tadi adalah kamus bahasa Inggris. Sehingga nanti akan terjadi kekacauan. Ya, kekacauan. Nggak jelas ini kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa Inggris. Oh, itu tadi berkaitan dengan pemanfaatan auto correct option. Kita on off kamus penggantinya tadi, ya, dengan kemampuan replace tag as your type. Kemudian kita juga udah coba untuk membuat singkatan. Nah, kadang-kadang di dalam mengetik suatu naskah dalam bahasa Inggris, mungkin karena kemampuan bahasa Inggris kita masih belum bagus, sehingga kita bingung. Ya, misalnya saya mau menuliskan kata school. School itu O-nya 1 apa 2 ya? 1 apa 2, ini benar apa salah ya? Nah, kita bisa minta tolong ke Microsoft Word dengan cara ini di blok. Kemudian tekan tombol fungsi F7. Ya, tombol fungsi itu biasanya ada di atas nih. Ini kebetulan contoh keyboard yang ditampilkan nggak ada tombol fungsinya. Jadi ada di atas. Jadi kita blok, kemudian tekan F7. Begitu F7 kita tekan, dia langsung memberikan pemberitahuan usulan apa yang kita ketik ini. Apa yang kita ketik ini kalau school bisa school O-nya 2 atau school ya ini ya. Nah, yang kita mau yang school yang ini nih, ya, yang sekolah. Ya sudah, karena kita mau, ini berarti kita ganti biar jadi benar dengan perintah change. Ya, udah selesai. Apakah mau melanjutkan sampai ke bawah? Kalau ada naskah yang lain biasanya jawab no aja. Ya. Together.
Ini benar apa salah ya? Blok F7. Nah, kalau tidak ada penggantinya dia akan ngasih tahu ya. Together, dia bingung nih, nggak ada penggantinya ya. Itu kalau nggak ada ya. Misalnya lagi bicycle. Nah, ini ada penggantinya sepeda. Cara bacanya juga ya, ada nih cara bacanya. Kita klik aja speaker ini. Bicycle. Bicycle. Ya. Bicycle. 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 Oke ya. Nah, ini kita, kalau ignore itu tidak mengganti, kalau change itu mengganti. Kalau ignore all itu mengganti semuanya. Kalau change all itu, kalau ignore all itu mengabaikan, ignore ini mengabaikan, tidak mengganti, hanya satu. Kalau ignore all itu mengganti, tapi mengabaikan tapi secara keseluruhan. Ini mengabaikan hanya satu, ini mengabaikan secara keseluruhan. Ini mengganti hanya satu, ini mengganti semuanya. Kalau ini tidak disarankan, ya, tidak disarankan. Kalau ini kata yang salah ini nanti akan masuk ke dalam kamus, padahal ini kan salah, ya. Kalau ini kata yang benar, kamu mau masukkan ke dalam kamusnya silakan. Tapi kalau untuk saat ini tidak disarankan karena ini adalah kata yang salah, ya. Kita harus ganti ke yang benar, change. Setelah kita mengetik suatu naskah dalam bahasa Indonesia selesai, karena dalam bahasa Indonesia, sedangkan untuk kamus pengganti yang dijadikan patokan untuk menilai kata-kata yang kita ketik ini salah, ejaannya salah atau benar adalah bahasa Inggris, akibatnya adalah terjadi hampir banyak kata yang ada garis bawah berwarna merah. Ya, tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa ini adalah kata yang salah secara bahasa Inggris tapi tidak ada di dalam kamus pengganti, jadi dia memberikan peringatan garis bawah berwarna merah. Kadang-kadang kita merasa ini mengganggu, pengennya indikator garis bawah warna merah ini dihilangkan saja. Nah, cara menghilangkannya begini. Ini saya perbesar dulu biar kelihatan perintahnya. Nah, ini perintahnya. Ya. File, option, proofing. Tidak mengklik autocorrect option, sampai di proofing aja. Kemudian ini ada 3 nih. Kalau centangnya dihilangkan, maka tanda garis bawah merah tadi akan hilang. Tapi kalau dia ada centangnya, maka garis bawah merah tadi ada. Jadi ini kita hilangkan karena kita tidak menginginkan garis bawah berwarna merah. Lalu kita klik OK. Nah, ini lihat, garis bawah merahnya hilang. Kalau mau dinormalkan kembali, yang bawah otomatis OK. Dia ada. Sebaiknya kalau kamu mengetik naskah dalam bahasa Inggris, perintah tadi, ya, perintah tanda garis bawah merah tadi harus diaktifkan sehingga kamu tahu kata yang kamu ketik tersebut ejaannya salah atau tidak. Tapi kalau mengetik naskah dalam bahasa Indonesia, ya bisa saja itu dihilangkan, bisa juga enggak. Ya, demikian ini pembelajaran mengenai koreksi otomatis